谢谢你喜欢我。我也很喜欢当年喜欢你的我。Oke, kembali lagi bersama Kuku di sini. Seperti biasa, apa kabar? Jangan lupa jaga kesehatan dan jangan lupa istirahat ya. Oke, lanjut saja. Kuku di sini mau ajak kalian termewek-mewek nonton yang romance nih. Kuku sebenarnya sudah ulang nonton film ini beberapa kali dan masih terasa tersentuh dengan kisah mereka. Film ini berjudul You Are Apple of My Eye. Karena film ini banyak di remake, namun yang Kuku review kali ini merupakan versi Taiwannya guys, yang dirilis tahun 2011. Singkatnya, film ini menceritakan kisah-kisah keseruan masa sekolah dan sedikit kisah cinta yang menyentuh. Kuku sangat menyarankan kalian untuk menonton filmnya secara langsung agar lebih terasa filmnya. Tapi bentar, jangan di skip juga video ini. Bantu Kuku naikin views, subscribe, dan like-nya juga. Oke, tanpa basa-basi langsung saja. Let's start the popcorn party. Pada tahun 1994 di sebuah kota bernama Changwon di Taiwan, kita diperkenalkan kepada Ko Ching Teng, seorang pemuda berusia 16 tahun yang duduk di bangku SMA. Pria ini biasa disapa Koteng. Pada film ini sebenarnya menceritakan kisah Koteng yang dibawakan oleh dirinya sendiri. Oke, seperti layaknya awalan cerita-cerita, ia memperkenalkan teman-temannya. Pria satu ini bernama Bo Chun. Memiliki keunikan yang cukup absurd. Diceritakan Bo Chun memiliki Johnny yang cukup aktif. Berikutnya Aho, karakter gendut pada film ini. Yang ketiga, pria ini bernama Sao. Teman sekelasnya sejak SMP. Dikarenakan perilakunya yang sedikit menyebalkan, Sao memiliki banyak sebutan. 鸡巴草或曹鸡巴、操林呆、操林老师。 Koteng menceritakan bahwa semua teman Koteng tadi memiliki ketertarikan pada seorang wanita cantik yang juga merupakan murid terpintar di sekolah, bernama Sen Chai. Namun hanya ia satu-satunya yang tidak tertarik padanya. Sen Chai memiliki teman dekat bernama Hui Chawi. Lalu yang terakhir ini adalah Baby, orang yang selalu menggaruk selangkangannya. Karena terkadang Koteng merasa geram dengan kebiasaan Baby yang seperti itu. Koteng pun mencapai titik Gaibi dengan menggunakan karet nasi goreng. Pada satu upacara bendera, ketika semua orang berdiri, Johnny si Bo Chun pun ikut berdiri. Koteng, Sao, dan Bo Chun terlihat selalu tertidur pada satu upacara. Ketika di kelas, meskipun guru mereka datang dan kegiatan belajar mengajar dimulai, Koteng dan teman-temannya tampaknya tidak pernah benar-benar mendengarkan pelajaran yang disampaikan oleh guru mereka. Pada bangku belakang kelas, dikarenakan rasa bosan, Koteng dan Bo Chun melakukan perlombaan masturbasi. Sementara Sao menghitung waktu di antara mereka berdua yang menembak terlebih dahulu. Di saat akan klimaks, Sao dengan tenginnya menjepret Johnny Bo Chun sehingga membuat Bo Chun mendesah kesakitan sehingga membuat seisi kelas melihat dirinya. Karena kejadian tersebut menimbulkan keributan, guru mereka meminta Bo Chun untuk menjelaskan apa yang dijelaskan oleh gurunya sebelumnya. Sayangnya, Bo Chun tidak mampu memberikan penjelasan dengan suasana yang kian menegang. 站起来念呢。柯景腾， Karena tertawa melihat Bo Chun, guru kemudian meminta Koteng untuk berdiri dan memberikan penjelasan pelajarannya. Awalnya Koteng menolak, tetapi karena guru mereka memaksa,
Koteng pun terpaksa harus berdiri dengan keadaan celana yang masih terbuka. Sisi kelas terkejut melihat hal itu, akibatnya Koteng dan Bocun dimarahi oleh seorang guru BK. Guru tersebut sempat mengatakan sudah sangat lamanya ia mengajar dan baru kali ini ia mendapati muridnya masturbasi di dalam kelas. Setelah memarahi keduanya, guru tersebut memutuskan untuk memindahkan tempat duduk Koteng dan Bocun. Koteng dipindahkan ke depan tempat duduk Seng Chai, sedangkan Bocun duduk di sebelahnya. Guru kemudian meminta bantuan Seng Chai untuk mengawasi Koteng agar ia tidak menjadi contoh buruk bagi murid-murid yang lain. 像沈佳宜这种好学生，逮到机会就喜欢多管闲事。 Di dalam kelas, Seng Chai menegur Koteng karena ia sedang bermain kartu selama pelajaran berlangsung. Namun Koteng tidak memperdulikannya dan malah merespon dengan mengacungkan jari tengah kepada Seng Chai. Saat jam istirahat, Koteng mengganggu Hui Cawi yang sedang menggambar sebuah kartun. 没品。管好你自己就好。 一样强的男人。我的个性之所以这么豪迈， Diketahui Koteng memiliki kebiasaan yang absurd, yaitu bertelanjang di rumahnya, begitupun ayahnya. Koteng menceritakan berbagai cara yang unik dari teman-temannya dalam mendekati Seng Chai. Si Gaibi, si penggaruk selangkangan yang selalu menunjukkan trik sulapnya yang tak terduga. Kemudian ada Sao, yang selalu mencoba menarik perhatian Seng Chai dengan keahliannya dalam bermain basket, namun selalu berakhir dengan kegagalan. Ada juga Aho yang mendekati Seng Chai dengan cara yang paling biasa dan normal dibandingkan yang lain. Terakhir ada Bocun dengan Johnny berdirinya memilih pendekatan yang berbeda dengan mendekati langsung rumah Seng Chai sambil bermain suling di depan kamarnya. 我也有喜欢的女生，先暂时不可能。 Keesokan harinya, guru bahasa Inggris mereka yang sedang dalam keadaan kurang baik datang. Sialnya, Seng Chai lupa membawa buku pelajarannya. Guru bahasa Inggris tersebut meminta murid yang tidak membawa buku untuk berdiri. Saat Seng Chai hendak berdiri, sehingga membuat Koteng mendapatkan hukuman dari guru mereka. 大家有没有羞耻心啊？ Of the moment, I still have a dream. I have a dream. That one day this nation will rise up. And live out the true meaning. It is a dream deeply rooted in the American. Keesokan harinya saat sedang makan, Koteng dihampiri oleh Seng Chai yang mengucapkan rasa terima kasihnya. Sepulang sekolah, Seng Chai kembali menghampiri Koteng dan memberikan soal latihan yang sudah ia buat sendiri kepada 我 Koteng. 瞧不起的不是成绩不好的人，我瞧不起的是一个明明自己不努力，只会瞧不起用功念书的人。 Keesokan harinya saat di sekolah, Seng Chai meminta soal yang ia berikan kepada Koteng semalam dan memeriksanya. Karena jawaban dari Koteng masih banyak yang salah, Seng Chai pun memberitahu Koteng bagaimana cara menjawab pertanyaan dengan benar. 念书好烦。所以会念书的人很厉害呀、念书好无聊，为什么沈佳宜可以这样每天念书嘞？ Malamnya, Koteng mengerjakan soal yang diberikan oleh Seng Chai. Ia pun mengeluhkan tentang betapa sulit dan bosannya untuk belajar. Tak lama berselang, ibunya Koteng datang sambil membawakan makanan dan menyemangati anaknya untuk belajar dengan giat. Koteng pun belajar sampai dirinya ketiduran.
谢明好，继续努力，很好。 Di sekolah, saat pembagian nilai ujian, Koteng yang biasanya mendapatkan nilai terendah, kini mendapatkan nilai yang cukup baik. Beberapa hari kemudian, Senchai mengajak Koteng untuk belajar bersama di sekolah pada malam hari. 原来沈在只要没有补习，都会一个人留在学校念书。 Singkatnya, disinilah Koteng membuat sebuah taruhan. Jika nilai Koteng lebih tinggi dari Senchai, pada ujian mendatang Senchai harus mengunci rambutnya selama 1 bulan. Namun jika sebaliknya Koteng harus menuruti semua keinginan Senchai. Senchai menerima tantangan tersebut karena yakin bahwa Koteng tidak akan mampu mengalahkannya. Untuk bisa menang, Koteng belajar dengan sungguh-sungguh dan di saat itulah benih-benih cinta mulai tumbuh di antara mereka. Saat pengumuman nilai ujian tiba, seperti yang diperkirakan sebelumnya, Senchai memenangkan taruhan. Malam itu, ketika sedang belajar di sekolah dan hujan deras turun, Koteng memutuskan untuk pergi ke tukang cukur. Ia meminta tukang cukur untuk mencukur rambutnya dengan gaya botak keren. Setelah kembali ke sekolah, Senchai tertawa melihat rambut Koteng yang kini botak. Hal ini dilakukan oleh Koteng sebagai bentuk pengakuan hutangnya kepada Senchai setelah kekalahan dalam taruhan sebelumnya. Keesokan harinya, Koteng dan teman-temannya terkejut melihat penampilan Senchai yang kini mengunci rambutnya di sekolah. Meskipun Senchai sebenarnya telah memenangkan taruhan, ia tetap memenuhi janjinya dengan mengunci rambutnya. Di dalam kelas, petugas keamanan sekolah mereka melakukan pemeriksaan karena uang kas telah dicuri oleh seseorang yang tidak diketahui. Petugas tersebut kemudian meminta murid-murid untuk menuliskan nama orang yang mereka curigai sebagai pencuri. 曹国胜，教官，你凭什么叫我们怀疑自己的同学？ Sao dengan tegas berdiri dan menegaskan bahwa mereka tidak seharusnya menuduh teman-teman sekelas mereka. Tak lama kemudian, Koteng juga memprotes keputusan petugas tersebut, diikuti oleh Senchai, Wechawi, Ahu, Bochan, Gaibi, dan murid-murid lainnya. 把书包拿过来！ Sebagai bentuk protes dan akibatnya, mereka semua mendapatkan hukuman. Senchai yang selama ini menjadi murid teladan menangis karena ini merupakan pengalaman pertamanya mendapatkan hukuman. Koteng dan teman-temannya menghibur Senchai dan akhirnya senyum kembali menghiasi wajah Senchai. 到底是谁偷了班费？没有人知道，只记得那天的沈佳宜真的好美，好美。 Singkat cerita, hari kelulusan pun tiba. Senchai sebagai murid teladan dipilih untuk memberikan pidatonya dalam acara perpisahan sekolah. Dalam pidatonya, ia menyampaikan rasa terima kasihnya karena masa-masa sekolah di tempat itu menjadi kenangan terindah dalam hidupnya. Dalam pidatonya, ia menyampaikan rasa terima kasihnya karena masa-masa sekolah di tempat itu menjadi kenangan terindah dalam hidupnya. 我们珍重再见。 Saat tiba waktu perpisahan setelah lulus SMA, mereka semua mengikuti ujian masuk ke perguruan tinggi. Sebelum memasuki dunia kuliah, sebagai momen perpisahan mereka memutuskan untuk pergi ke pantai untuk berlibur dan bersenang-senang, sebelum terlibat dalam kegiatan masing-masing. Setelah bermain air di pantai, satu persatu dari mereka mulai berbicara tentang cita-cita mereka. 我想成为一个很厉害的人，让这个世界因为有了我而有一点点的不一样。
不过就是你的心。 Di rumahnya, Koteng mendapat panggilan dari Senchai yang sedang menangis. Koteng segera menuju ke tempat Senchai dan mengetahui bahwa Senchai kesal karena meskipun telah belajar dengan tekun, nilai ujian masuk universitasnya masih kurang memuaskan. Beberapa hari kemudian, ketika mereka berkumpul menunggu kereta, Koteng memberikan baju yang dia lukis sendiri sebelumnya kepada Senchai. Setelah itu, Koteng meminta agar Senchai tidak membiarkan pria lain mendekatinya saat ia memulai kuliah nanti. Kini, Koteng memulai kehidupan barunya sebagai mahasiswa dan tinggal di sebuah asrama. Di asrama itu banyak rumor aneh yang beredar, termasuk tentang makhluk berkaki 4. Meskipun Koteng sekamar dengan orang-orang yang tergolong cukup aneh, mereka memiliki satu kesamaan, yaitu kesukaan menonton film dewasa asal Jepang. Setiap malam, Koteng selalu mengantre di telepon umum untuk bertukar kabar dengan Senchai. Meskipun seringkali kadang menghabiskan uangnya saat menelpon Senchai. Hal itu tidak mengurangi keinginannya untuk tetap terhubung. Ketika liburan pertama mereka setelah masuk kuliah tiba, Koteng dan Senchai melakukan kencan dan bersenang-senang bersama. Senchai kemudian bertanya kepada Koteng apakah benar Koteng menyukainya. Koteng dengan tulus mengakui bahwa ia sangat menyukai Senchai. Meskipun Senchai mengakui bahwa ia adalah orang yang berantakan, sering cepat marah dan sering berkelahi dengan adiknya di rumahnya. Koteng tidak mempermasalahkannya dan tetap menyukai Senchai apa adanya. Koteng bingung dengan ungkapan Senchai, mengira bahwa mungkin Senchai sedang mencoba menolaknya secara tidak langsung. Setelah itu, Koteng dan Senchai menuliskan beberapa harapan mereka di sebuah lampion yang akan mereka terbangkan ke udara. Sebelum menerbangkan lampion tersebut, Koteng kembali menyatakan cintanya kepada Senchai. 我很喜欢你，非常喜欢你。总有一天，我一定要追到你，1000万，一定会追到你。 Dan berjanji akan membuat Senchai menjadi miliknya. Senchai menanyakan apakah Koteng ingin mengetahui jawabannya. Takut untuk ditolak, Koteng lebih memilih untuk tidak mengetahui jawaban Senchai terlebih dahulu. Kemudian Koteng dan Senchai menerbangkan lampion yang berisi harapan mereka berdua ke udara, menciptakan momen indah di antara kisah cinta mereka. 继续喜欢你。 Lalu adegan berpindah ke monster berkaki 6. Mempertimbangkan cara terbaik untuk menunjukkan sisi keren kepada Senchai, Koteng memiliki ide untuk mengadakan sebuah kompetisi pertarungan di kampus tempat ia berkuliah. Setelah membagikan undangan kepada para penghuni asrama, Koteng menghubungi dan mengundang Senchai untuk hadir di acara tersebut. Namun, hal ini ditolak oleh Senchai karena dianggapnya tidak berguna. Meskipun demikian, Koteng tetap bersikeras untuk melaksanakan pertandingan tersebut. Hari pertandingan tiba dan Koteng harus bertarung dengan lawannya yang cukup berat, seorang ketua organisasi taekwondo sabuk hitam. Awalnya Koteng mampu memberikan serangan yang kuat kepada lawannya. Tapi jelas bahwa Koteng yang hanya berlatih dengan gambar telanjangnya tidak setara dengan seorang ahli taekwondo sabuk hitam. Melihat kehadiran Senchai di tempat tersebut, Koteng yang awalnya tumbang kembali bangkit, namun tidak berlangsung lama. Akhirnya, Koteng KO di tengah pertandingan. Setelah pertandingan, Koteng menemui Senchai yang sudah menunggu di depan asrama.
Terjadilah perdebatan di antara mereka, di mana Shen Chaiyi memarahi Koteng karena dianggap terlalu kekanak-kanakan, karena mengadakan pertandingan yang membuat Koteng melukai dirinya sendiri. Koteng tidak terima dianggap kekanak-kanakan oleh Shen Chaiyi, menganggap bahwa pertandingan itu adalah pengalaman terbaik yang tak terlupakan baginya. Shen Chaiyi kemudian meminta Koteng untuk bersikap lebih dewasa, tidak lagi terjebak dalam sikap kekanak-kanakan. Koteng tanpa ragu mengakui bahwa dirinya memang sangat kekanak-kanakan. Itulah sebabnya ia terus mengejar Shen Chaiyi selama ini. Mendengar hal itu, Shen Chaiyi pun meminta Koteng untuk tidak lagi mengejar-ngejar dirinya. Akhirnya Koteng memutuskan untuk pergi, meninggalkan Shen Chaiyi seorang diri. Walaupun Koteng dan Shen Chaiyi tidak secara resmi berpacaran, kabar mengenai berakhirnya hubungan mereka mencapai telinga teman-teman Kefteng yang lain. Ah Ho dan Shao merasa memiliki kesempatan segera pergi ke Taipei, tempat di mana Shen Chaiyi berada. Shao menuju Taipei dengan motornya. Sangat disayangkan, tetapi Ah Ho lebih dulu sampai. Inilah sebuah perbedaan kecepatan antara sepeda motor dan kereta yang dinaiki Ah Ho. Ketika Shao tiba di tempat tersebut, ia melihat Ah Ho dan Shen Chaiyi yang sudah berpacaran. Merasa kesal, Shao pergi dan mengajak Koteng untuk berkeliling kota. Sampai pada suatu tempat, tanpa pikir panjang, Shao menghajar Koteng karena menurutnya sangat bodoh bisa melepaskan wanita seperti Shen Chaiyi. Setelah kehilangan Shen Chaiyi, Koteng menjalani hidupnya dengan penuh kesedihan. 我们这没人打手枪，这有什么意义啊？你是傻小，这辈子才会急，我才会。 Singkat cerita, setelah 5 bulan berpacaran, karena merasa Shen Chaiyi masih belum bisa melupakan Koteng dari hidupnya, ia memutuskan untuk mengakhiri hubungan mereka. 2 tahun telah berlalu di Taiwan. Tiba-tiba gempa yang cukup besar terjadi. Pusat gempa berasal dari Taipei, tempat tinggal dan kuliah Shen Chaiyi. Koteng khawatir akan keselamatan Shen Chaiyi, segera menghubunginya untuk menanyakan keadaannya. Untungnya Shen Chaiyi tidak terkena dampak gempa tersebut. Setelah 2 tahun lamanya, akhirnya Koteng dan Shen Chaiyi kembali berbicara untuk pertama kalinya. Koteng penasaran menanyakan apakah Shen Chaiyi sudah memiliki pacar. Namun Shen Chaiyi tidak memberikan jawaban langsung. Shen Chaiyi menjelaskan bahwa setelah pernah dicintai sungguh-sungguh oleh seseorang seperti Koteng, ia merasa sulit menerima cinta dari pria lain. Dulu, saat Koteng menyatakan perasaannya kepada Shen Chaiyi tidak memberikan jawaban apapun. Ternyata pada saat itu alasan Shen Chaiyi adalah karena menurutnya masa-masa pendekatan adalah yang paling indah. Karena setelah berpacaran, perasaan orang cenderung cepat memudar. 都会消失不见，所以我就想，干脆让你再追我久一点，不然等你追到我之后就变懒了，那我不是很亏吗？ 你相信有平行时空吗？也许是在那个平行时空里，我们是在一起的。 Koteng mengucapkan terima kasih kepada Shen Chaiyi karena membiarkan Koteng mencintainya. Begitu juga Shen Chaiyi berterima kasih kepada Koteng karena telah mencintainya. Meskipun mungkin takdir mereka tidak lagi bersatu dalam romantis, tetapi mereka berdua tetap memiliki rasa terima kasih dan kenangan indah satu sama lain. Setelah lulus kuliah, Koteng memutuskan untuk mengejar karir sebagai penulis dan memulai dengan menuliskan kisah hidupnya sendiri. Shao mengambil jalur yang berbeda dan jadi seorang sales mobil yang berhasil mencapai angka penjualan yang fantastis. Gaby, si penggaruk selangkangan, kini bekerja sebagai penjaga perpustakaan dan masih sering menunjukkan trik-trik sulap anehnya. Si gendut akur melanjutkan karirnya sebagai sales asuransi. Sementara Bo Chun dan Johnny berdirinya memutuskan untuk pergi ke Amerika Serikat untuk mengambil gelar S2.
Nah, di sini kita mengetahui asal-usul Johnny-nya yang selalu berdiri merupakan warisan keturunan dari ayah. Wei Chawei, sahabat baik dari Shen Chaiyi yang dulu sering dibully oleh Koteng karena kegemarannya menggambar sebuah gambar kartun aneh, sekarang telah menjadi seorang pembuat kartun yang sukses dan sangat terkenal. 我接到了一通电话。怎样？有空让我再追你一次啊？这次恐怕不行哦。为什么？让新娘子等你一个人哦。 Beberapa tahun kemudian, Koteng mendapatkan kabar dari Shen Chaiyi bahwa ia akan segera menikah. Di hari pernikahan Shen Chaiyi, Koteng bersama teman-temannya bersiap untuk menghadiri acara pernikahan itu. Di tempat pesta pernikahan mereka berkumpul dan sedikit membicarakan tentang apa yang terjadi di antara mereka di masa lalu. 你不懂了。如果你真的非常喜欢过一个女生，就会知道，要真心祝福他们别人永远幸福快乐，根本是不可能的事。 Kemudian, Shen Chaiyi dan pengantin prianya masuk ke ruangan. Shen Chaiyi terlihat sangat cantik dengan gaun pengantinnya yang dipakainya. Walaupun terasa sangat menyakitkan bagi Koteng, ia juga merasa bahagia bisa melihat wanita yang telah ia cintai. Selama 11 tahun lamanya kini telah menemukan pria idamannya. Meskipun perasaan sedih ada di dalamnya, Koteng menghormati dan mendukung kebahagiaan Shen Chaiyi dalam kehidupan barunya. Sesi berfoto pun dimulai dan Koteng bersama teman-temannya ikut berfoto bersama Shen Chaiyi dan suaminya. Teman-teman Koteng memberanikan diri meminta izin kepada suami Shen Chaiyi untuk mencium istrinya. Tentu sang suami setuju dengan syarat mereka harus mencium dirinya terlebih dahulu. 副馆长这样的。对啊，那就没办法喽。 Tiba-tiba Koteng datang dan mencium suami Shen Chaiyi. Mereka semua terkejut dengan tindakan yang dilakukan oleh Koteng, terutama Shen Chaiyi. Koteng dan Shen Chaiyi dalam momen ini teringat kembali tentang bagaimana mereka bisa saling jatuh cinta satu sama lain. Mengenang masa lalu, ternyata setelah bertengkar dengan Shen Chaiyi, Koteng menangis dan kembali mendekati Shen Chaiyi. Saat mereka menuliskan harapan di darah dulu, Shen Chaiyi sebenarnya sudah memberikan jawaban dan menerima ajakan Koteng untuk menjadi pacarnya. Saat mencium suami Shen Chaiyi, Koteng hanya membayangkan bahwa dirinya sedang mencium Shen Chaiyi. Setelah selesai mencium suami Shen Chaiyi, teman-teman Koteng pun berebut untuk menciumnya. Dan film ditutup dengan memperlihatkan surat dari Koteng untuk Shen Chaiyi yang berisikan ucapan selamat berbahagia, wahai wanita yang paling ia cintai. Oke, bagaimana? Sangat termewek-mewek kan? Kuku udah ngulang berapa kali buat nonton film ini, tapi masih terasa meweknya. Setelah nonton film ini, Kuku ada satu kalimat untuk kalian. Level tertinggi mencintai adalah mengikhlaskan. Untuk yang masih gagal move on, kalian hanya perlu waktu. Kuku hanya mengingatkan, nanti di suatu waktu akan ada momen kalian ikut bahagia melihat orang yang kalian cintai bahagia dengan orang lain. Dan selamat, di saat itulah kalian 100% move on. Oke, sekian dari Kuku, terima kasih. See you in another popcorn party.